Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Taufik Fatur Rahman dan Taufik Rahman Yuares akan mencoba Kali Linux yaitu The Metasploit Framework. Sebelum masuk ke inti, apa itu sih Metasploit Framework? Metasploit Framework adalah sebuah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melaksanakan eksploitasi pada perangkat lunak ini. Ini adalah sebagian dari proyek Metasploit yang merupakan proyek keamanan komputer yang memberikan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam penelitian keamanan dan pengembangan bukti konsep eksploitasi. Nah, secara khusus, Metasploit Framework adalah sebuah toolkit yang open source atau terbuka dan digunakan oleh para profesional keamanan dan peneliti keamanan untuk melakukan sebuah penetration testing. Ini menyediakan platform untuk mengembangkan dan melaksanakan kode exploit terhadap mesin remote. Framework ini atau kerangka kerja ini menyertakan ratusan exploit siap pakai yang menargetkan berbagai perangkat lunak dan sistem operasi. Kali Linux juga yang dikenal sebagai distribusi Linux yang didedikasikan untuk penetrasi memudahkan Kali Linux untuk memanfaatkan Metasploit dalam tugas-tugas dengan pengujian keamanan. Metasploit Framework terdiri dari beberapa komponen inti. Yang pertama yaitu ada modul eksploitasi, yaitu skrip yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan yang diketahui dalam sistem atau aplikasi jaringan. Yang kedua ada payload, yaitu kode yang dijalankan setelah sistem berhasil dieksploitasi. Ini dapat berupa shell yang memberikan kontrol atas sistem target atau kode yang mengeksekusi tugas-tugas tertentu pada sistem yang telah dikompromikan. Yang ketiga itu ada encoders, yaitu membantu dalam pengkodean payload yang menghindari deteksi dari sistem deteksi intrusi. Yang keempat itu ada nops yang merujuk pada no operation, digunakan untuk mengisi payload atau tempat di memori untuk memastikan stabilitas dan keberhasilan eksploitasi. Nah, yang kelima yaitu ada auxiliary modules, yaitu termasuk pemindai, server, dan alat lain yang dapat digunakan dalam penguasaan sebelum atau setelah eksploitasi. Nah, untuk menggunakan Metasploit ini di Kali Linux, pengguna biasanya akan membuka terminal dan kemudian telah mengetikkan MSF console. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, di sini untuk informasi, Metasploit ini dibuat dengan menggunakan bahasa Ruby. Oke, kita masuk langsung ke intinya. Teks dulu. Ya, saat kita ingin menjalankan Metasploit ini, maka kita harus mendapatkan paket sistem, yaitu dengan cara sudo apt-get kemudian update. Setelah itu enter. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu kita menginstal framework dari Metasploit tersebut, yaitu dengan cara sudo apt-get install Metasploit framework. Nah, ini itu untuk menjalankan mendapatkan frameworknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsolnya, ke dalam framework Metasploit tersebut, yaitu dengan cara mengetikkan msf console, enter. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah masuk ke dalam Metasploit,
kita bisa mencari beberapa perintah, yaitu yang ada search, yaitu digunakan untuk mencari modul-modul seperti exploit, auxiliary, dan biasanya berdasarkan kata kunci. Selain exploit dan auxiliary, masih banyak modul lainnya yang bisa digunakan di dalam Metasploit tersebut. Kemudian ada use ini. Nah, kita telah masuk ke use, yaitu ke dalam Windows SMB /ms08_067_netAPI. Nah, itu tuh untuk masuk ke dalam directory. Kemudian ada info. Info itu untuk menampilkan informasi tentang modul yang dipilih, termasuk tujuan opsi, lisensi, dan lain-lain. Nah, dalam info ini setelah kita menggunakan fungsi use, maka kita akan dapat menampilkan modul-modul. Kemudian ada set. Set itu untuk mengatur nilai opsi yang dibutuhkan. Misalkan di sini set airhost, kemudian IP-nya, ketik enter. Nah, setelah masuk, maka kita akan mengetikkan query selanjutnya atau perintah selanjutnya, itu show option. Nah, show option ini digunakan untuk menampilkan semua opsi yang diperlukan untuk modul yang sedang digunakan. Kemudian ada exploit. Exploit itu untuk menjalankan exploit yang telah disetel konfigurasinya ya pada perintah sebelumnya gitu. Kemudian ada run. Kedua perintah tersebut ya tadi, exploit atau run, itu berfungsi menjalankan auxiliary modul yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian ada set G atau set G. Nah, memungkinkan pengaturan variabel global yang akan berlaku untuk semua modul. Kemudian ada session. Nah, session ini menampilkan data atau interaksi dengan sesi yang telah dibuka melalui exploit yang berhasil. Kemudian ada db nmap, db_nmap, yaitu menjalankan nmap dan menyimpan hasilnya secara otomatis ke dalam database Metasploit untuk referensi lebih lanjut, yaitu ke dalam directory yang kita telah masukkan perintah sebelumnya. Kemudian ada workspace, itu untuk mengelola dan berinteraksi dengan workspace yang memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai proyek yang ada di dalamnya. Kemudian ada load. Load itu untuk memuat plugin yang dapat meningkatkan fungsionalitas Metasploit. Nah, yang terakhir itu save, yaitu untuk menyimpan ya konfigurasi yang telah diatur sebelumnya sehingga bisa digunakan di kesempatan lainnya. Nah, kemudian untuk keluar dari Metasploit ini kita cukup ketikkan exit. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan, saya dari kelompok 7, catat kedua, yakni tentang materi Metasploit Framework. Di sini saya akan mencoba atau contohnya untuk penetrasi ya.
sebelumnya kita masuk ke bagian Metasploit. Dimana kita memasukkan login dan passwordnya, dimana passwordnya ini dan loginnya ini ada di atas, yakni MSE admin. Setelah memasukkan di Metasploitnya, kita masuk ke bagian Kali Linuxnya ya, dimana langkah pertama yakni kita buka terminal. Jadi perintah di dalamnya di kalinya Linux ini kita ketik msf console. Kita tunggu, jadi kita tunggu startingnya Metasploit tersebut ya teman. Nah, kita sudah terbuka. Jadi konsol yang telah dimuat ini kita dapat mulai mempersiapkan untuk eksploitasi kita ya, dimana kita menggunakan FSF TDVD, dimana server FTV ini aman untuk sistem berbasis Unix. Nah, dengan Metasploit ini terbuka, kita dapat mencari kerentanan berdasarkan nama kita dengan kita masukkan sintak yakni search fsftvd. Kita enter. Nah, di situ ada exploit Unix FSF tvd 234 backdoor. Nah, jadi ini tuh untuk mengungkapkan lokasi eksploitasi yang kita ingin jalankan. Jadi kita dapat memilih menggunakan lokasi, dimana kita menggunakan sintak yakni use kita salin yang exploit ini, kita paste, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke eksploitasi. Nah, selanjutnya yakni kita tuh memeriksa opsi untuk melihat informasi yang diperlukan untuk menjalankan eksploitasi, dimana kita mengetikkan sintaknya yakni show options. Kita enter. Nah, disitu ada reportnya yakni ada 21 dan errornya kita belum isi. Nah, selanjutnya jadi bagian terakhir dari pengaturan dan mengarahkan Metasploit ini ke mesin korban, yakni merupakan atur air hostnya ke IP mesin Metasploit table-nya ya teman. Nah, dimana kita mengatur yakni set air host, kita masukkan IP korbannya, dimana kita lihat di sini 192.168.56.101. Kita ketikkan 192.168.56.101. Kita enter. Nah, jadi kita memeriksa lagi apakah si IP-nya ini atau si air host-nya ini sudah masuk atau belum. Jadi sintaknya yakni seperti tadi, show option ya. Nah, ini sudah masuk ya air hostnya, jadi yang IP yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kalau sudah ini kita coba run.
Nah, sepertinya salah. Tapi saya sudah mencoba beberapa kali untuk dan sudah mencari tahu bagaimana ini bisa tidak salah atau tidak valid. Saya belum menemukan. Jadi ini adalah kekurangan dari contoh saya, yakni dalam exploitnya masih valid atau unreachable. Segitu tata cara untuk penetrasi atau metodologi kalau ada kekurangan mohon dimaafkan dan masih banyak kekurangannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.